Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di channel Dapur Film yang akan menceritakan alur-alur cerita film-film. Sekarang saya mau mereview film Indonesia tentang anak pang yang berjudul Pang in Love. Film yang dirilis di tahun 2009 ini memiliki banyak peminat. Filmnya dibintangi oleh Vino G. Bastian, Andika Pratama, Yogi Finanda, Aulia Sarah, dan Gerindra Kara. Ini disutradarai oleh Odi C. Harahap. Dan produser filmnya yaitu Raam Punjabi. Film ini menceritakan tentang anak pang yang berasal dari Malang. Suatu hari, seorang dari mereka yang bernama Aro ingin bunuh diri karena mendapat kabar pujaan hatinya, yaitu Maya yang akan menikah dalam waktu 5 hari di Jakarta. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung ke filmnya. Di sini kita diperlihatkan anak pang yang bernama Aro dan Almira yang sedang mencari teman yang bernama Mojo yang sedang menggali di kuburan untuk membujuk Aro agar tidak jadi bunuh diri. Di gedung itulah Aro ingin bunuh diri. Dan mereka pun datang ke gedung Departemen Agama Malang. Di sana sudah banyak sekali orang yang menyuruh Aro turun hingga polisi pun datang. Awalnya Aro putus asa dengan kenyataan itu. Tetapi setelah Almira berbicara kepada Aro dan akhirnya Aro pun tidak jadi bunuh diri. Di sini, Aro pun mempunyai inisiatif untuk pergi ke Jakarta. Dan akhirnya, mereka pun berangkat. Lalu mereka pun ke kuburan untuk berpamitan kepada ibunya Mojo dan meminta agar diberikan keselamatan di perjalanan. Awalnya mereka ingin menaiki kereta api, tetapi diusir oleh penjaga kereta. Kita cuma mau nyabrang kok. Mau ke situ Pak, kalau itu kan jauh. Nyabrang. Ini loh Pak. Mojo pun meminta tumpangan kepada supir truk yang sedang singgah di warung. Dan akhirnya ia diperbolehkan menaiki truk menuju Jogja. Aku kate nang Jakarta Pak. Lenet ya. Yo sampai Jogja ya. Iya Pak. Mereka pun akhirnya menaiki truk yang berwarna merah. Siang pun berganti malam, mereka pun sampai. Tapi bukannya sampai ke Jogja, tetapi malah sampai ke Bromo, karena salah naik truk. Hei, mana apa iki? Nggak usah ikut-ikut Pak deh. Ini urusannya kita. Ayo. Wah, namanya Ijo. Bukannya kamu mau ke Jogja? Emang ini di mana Pak? Promo. Mojo pun mencari pekerjaan di kafe sekitaran Bromo, agar bisa makan dan malah dikira maling. Akhirnya mereka pun tidur di emperan toko, dan keesokan harinya mereka membantu yang punya toko untuk bersih-bersih. Setelah dari sana, mereka mencari tumpangan dan mereka mendapat tumpangan berupa mobil jeep ke arah Blitar. Kita numpang ya. Ayo. Naik. Kita Jakarta ya? Iya. Ternyata bukan salahku ya. Mereka pun menyempatkan ke makam Bung Karno dan Mojo mendeklamasikan proklamasi. Aku hormat dan kagum sama Bapak. Yang tenang di sana ya Pak. Aku karo konco-koncoku pasti meneruskan cita-cita Bapak. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Dan akhirnya mereka pun menaiki mobil derek untuk melanjutkan perjalanannya. Mereka pun lapar, lalu mereka pun menemui tukang sate.
dan mereka pun meminta 40 tusuk sate dengan harga 6.000 dengan bergaya seperti orang mabuk. Ini wes talaca amal dikit nopo sih. Gawe mah. Aku gak gelem maksa. Tukang sate pun geram dan dia mengeluarkan celurit dari dalam celananya. Arok yang bermodal nekat akhirnya melawan tukang sate. Macem kamu, Dek. Ayo kita tarung sarung, Dek. Kita lihat darah siapa yang tumpah duluan. Tiba-tiba, celurit berubah menjadi 2 dan akhirnya Arok meminta ampun. Akhirnya Arok pun diampuni karena dia mengatakan, Oh Maya, sepura nono aku. Gak sempet ngatano cintaku iki nang awakmu. dan si tukang sate pun curhat tentang kisah cintanya yang kandas karena kekasih hatinya yang dijodohkan dengan orang lain. Dia dijodohkan dengan juragan garam. Saya tantang mereka tempur, Dek. Saya rela mati demi Tiwi. Tapi Tiwi merelakan dirinya sama juragan itu. Singkat cerita, mereka naik bis agar segera sampai ke Jakarta. Di dalam bis pun mereka tidur dengan nyenyak. Keesokan paginya, si Yoji kebelet boker di dalam bis. Dan Mojo pun mempunyai ide untuk boker di luar jendela. Asem, apa iki? Dan akhirnya, dari si Yoji itu pun mengenai kaca mobil tentara. Mereka pun diturunkan dari bis dan mereka dihukum push up oleh Pak Tentara. Sementara Almira yang membersihkan nya Yoji dan Yoji pun masih sibuk dengan urusan nya. Akhirnya mereka bertiga marah dengan si Yoji dan Yoji membujuknya dengan mencarikan tumpangan untuk pergi ke Jakarta. Saat Mojo mencari-cari makanan di sekitar tong sampah, Mojo menemukan foto kalender Yoji yang memakai baju basket. Dan mereka pun tertawa terbahak-bahak. Model kalender tuh, baju basket. Akhirnya sekarang malah Yoji yang marah sama mereka bertiga. Bone ancuk. Singkat cerita, mereka pun mendapatkan tumpangan berupa truk untuk pergi ke Semarang. Saat mereka memasuki truk, mereka tidak tahu jika isi truk itu adalah tepung. Dan saat mereka berdiri, muka mereka penuh dengan tepung. Apa ini kok? Supirnya gak ngomong-ngomong. Dan mereka pun sampai ke Semarang. Semarang. Mereka dikejutkan dengan banjir setinggi perut. Masa preman takut sama banjir? Mereka pun melewati banjir dan mereka terjebur ke dalam banjir. Kaki si Mojo pun terluka karena terjatuh di dalam banjir. Mereka pun menghangatkan badan dengan api unggun dan berpakaian seadanya. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanan menggunakan kereta barang. Nah, di scene ini si Arok mengalami mimpi buruk, yaitu dia bermimpi dianuin sama om-om. Mereka pun menaiki mobil jenazah untuk melanjutkan perjalanan. Kok gendeng Jo, masa naik ini? Tuh kan, nyasar enggak, horor iyo. Akhirnya mereka pun menaiki mobil jenazah itu. Di tengah perjalanan, supir jenazah pun berhenti dan memutuskan untuk memakan durian.
Di sini terlihat Arok dan kawan-kawan sangat mengharapkan supir itu memberikannya durian. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Di scene ini supirnya mengemudikan mobil dengan ugal-ugalan. Mungkin karena terlalu banyak makan durian ya, atau mabuk durian. Nah, di scene ini nih yang lucu nih. Awalnya mereka bertiga kecuali Mojo tidak percaya sama yang namanya Tuhan. Tapi akhirnya mereka percaya. Ya berurusanmu ya Gusti Allah. Amin. Setelah sampai mereka pun muntah-muntah, lapar, dan mereka pun mengamen. Jangan minta diriku membawakan bulan ke bangsa. Tarik dong. Uang dari hasil ngamen mereka pun mereka belikan nasi bungkus untuk dimakan bersama-sama. Tapi ternyata kamu tuh hafal ya lagu dangdut gitu. Nah itu. Ya, Selalu. hebat. Yang penting bisa beli nasi ya. Di tengah perjalanan mereka pun mendapatkan masalah, yaitu Almira yang sedang mens. Di sini Mojo mempunyai ide untuk membeli pembalut secara eceran. Ini. Kita ini cuma beli 2 bijinya aja. Berapa? Akhirnya pemilik toko pun marah karena Arok telah merusak dagangannya. Awalnya Arok berniat untuk kabur, tetapi Musakatu mlayu-mlayu. Iki gawon ae iki. Gawon kabeh. PN kabeh gawon. Bapak Malang tuh. Arema. Arema. ternyata bapak yang mempunyai toko kelontong ini juga berasal dari daerah Malang. Saat sedang istirahat, Mojo pun pingsan karena kakinya yang semakin parah dan semakin terinfeksi. Mojo pun dibawa ke klinik, tetapi akhirnya mereka pun diusir oleh satpam dan penjaga klinik karena mereka tidak bisa membayar biaya pengobatan di klinik. Dan Arok pun mempunyai ide untuk menculik dokter yang ada di klinik tadi. Dokter kok penakut? Akhirnya kaki si Mojo yang sudah mulai terinfeksi diobati oleh dokter itu. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di Jakarta, kota metropolitan. Di sini si Mojo agak sedikit kesal dengan Arok karena Arok mempunyai cincin yang ia ambil dari Bromo. Karena cincin itu bisa dipergunakan untuk berobat di klinik. Ini butuh cintamu aja, Rok. Setan, temen kayak apa kon? Dan akhirnya mereka pun berurusan dengan preman yang ada di sana, lalu mereka berkelahi. Cincinnya pun diambil oleh preman, dan akhirnya mereka pun masuk ke dalam penjara. Di sini Arok pun meminta maaf kepada teman-temannya. Dan Almira mempunyai ide agar Yoji menelpon Tante Rosa yang ada di Jakarta. Dan di sini Arok pun memohon-mohon kepada Yoji agar menelpon Tante Rosa. Tetapi Yoji tidak mau, karena nantinya Tante Rosa akan meminta balasannya untuk dia sebagai model. Akhirnya Yoji dan teman-temannya pun dibebaskan oleh Tante Rosa dengan syarat melakukan 3 foto session. Di sini Maya sedang siap-siap untuk acara pernikahannya. Akhirnya Arok pun menuju tempat pernikahannya Maya. Di tengah jalan, Arok pun menemui preman yang kemarin berkelahi dengannya dan mengambil cincinnya. Akhirnya, Arok merebut kembali cincin yang telah diambil oleh preman itu. Di sini terjadi adegan kejar-kejaran antara anak pang dengan preman. Dan akhirnya Mojo dan kawan-kawan pun terkepung oleh kumpulan para preman. Lalu, para preman-preman yang mengepung Arok tadi dikepung lagi
oleh anak pang yang ada di sana dengan jumlah yang sangat banyak. Karena ini urusan kalian berdua, selesaikan secara ayam jantan. Tangan kosong. Dan akhirnya mereka pun berkelahi 1 versus 1. Dan Maya pun datang ke tempat perkelahian itu. Dan akhirnya perkelahian tersebut dimenangkan oleh Arok. Dan kemudian ia pun mengambil cincin yang telah diambil oleh preman tersebut. Dan akhirnya Arok pun menyatakan apa isi hatinya kepada Maya. Akhirnya Maya pun menerima isi hatinya si Arok. Lalu mereka dan akhirnya Maya pun menikah dengan Arok. Beberapa tahun kemudian Arok pun mempunyai anak dan mereka berdua membuka warung makan. Lalu si Yoji yang menjadi model dengan ditemani oleh Almira. Dan Mojo yang menjadi aktor. Ceritanya pun tamat. Terima kasih telah menonton video dari kami dan see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.